di surga, inilah hidup kami. Kami umat-Mu dimanapun kami berada, bahkan yang di rumah-rumah sekalipun Tuhan. Mari Tuhan kami membuka hati kami untuk kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Saat kami memuji, menyembah, meninggikan, bahkan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan bekerja, Allah Roh Kudus ada dalam hidup kami, menaungi kami, menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh sukacita kami siap lebih dalam lagi memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat sore yang di rumah. Dengan semangat kita boleh tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan lebih lagi dalam. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nyanyilah kita. Satu suara kami nyatakan,
biasa dalam kehidupan kita. Saat ini dia naik ke surga. Satu yang kita harus syukuri bahwa dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Amin. Yang hadir saat ini jangan khawatir. Tuhan sudah sediakan tempat. Karena itu biarlah kita boleh bersuka cita. Dan saat ini ke depannya lagi nanti kita akan menerima kuasa yang lebih dahsyat lagi, yaitu Roh Kudus. Kuterima janji Allah, haleluya. Ada janji yang luar biasa. Amin. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Kuterima janji Allah bagi kaum Yehuda, amin. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Rindu kehadiran dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersemangat. Allah bagi kaum Yehuda, umatnya bersorak, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Amin. Kan membisu kegirahan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersemangat. Tuhan membisu kegirahan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersemangat. Tuhan membisu kegirahan. Amin. Haleluya. Haleluya, ku bersemangat. Haleluya, ku bersemangat. Haleluya, ku bersemangat. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Haleluya. Karena dialah Allah yang patut kita tinggikan. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Sepatutnya lah kita mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala
Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dengan kuasa-Mu, amin. Sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, haleluya, dengan api Roh-Mu, haleluya. Kami perlu api Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah kami hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan yang memerlukan kuasa Roh Kudus untuk memasuki dalam kehidupan kami, untuk menemani hidup kami. Kami perlu penolong-Mu. Mari Roh Kudus turun atas kami saat kami memuji nama Tuhan, saat kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh-Mu dengan luasa bekerja di dalamnya ya Bapa. Hamba-Mu sebentar juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau pakai dengan urapan yang daripada Allah, menjadi berkat bagi setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah ya Bapa. Terima kasih, dimanapun mereka berada, mereka boleh bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Kita bersyukur malam ini kita boleh merayakan kenaikan Tuhan kembali ke surga ya. Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang terjadi hari-hari ini tidak membuat kita tidak dapat beribadah, tetapi tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kelahiran Kristus, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, bahkan dia mengirim Roh Kudus, dia menjadi pengantara di sorga, dan dia akan datang kembali. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, jadi rentetan ini tidak bisa terpisah dan semuanya ada dalam sejarah. Dan itu semua untuk kita, ya. Nah, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia beritahukan juga kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati. Nah, saudara, murid-murid semua susah, ya, susah semua. Tetapi waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, dia juga beritakan. Nah saudara, setelah mereka lihat dan mereka juga dengar apa yang dikatakan oleh malaikat, murid-murid malah penuh dengan sukacita ya. Jadi ada perpisahan pada waktu Tuhan Yesus mati, tetapi ada perpisahan waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat emas kita, Yohanes pasal 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28, begini bunyi firman Tuhan itu. Aku datang dari Bapa dan datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Nah saudara, kita bersyukur memiliki Allah. Kita memiliki juru selamat yang datangnya dari sorga. Amin. Ya, dia datang dari sorga. Nah, hanya dia yang bisa menjadi jalan untuk kita juga masuk ke sorga. Kita nggak bisa mengharapkan manusia untuk membawa kita kepada ke sorga ya. Tapi kalau yang membawa kita ke sorga, kita yakin kita pasti masuk sorga. Amin. Itu keyakinan orang Kristen dan itu merupakan kepastian karena semua rentetan yang saya sebutkan tadi, termasuk ayat ini, dia katakan aku datang dari Bapa dan datang ke dalam dunia. Ke dalam dunia dia mengerjakan semua
hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat supaya kita bisa tembus masuk sorga. Ya, jadi luar biasa karya daripada Tuhan Yesus. Kenaikannya menyatakan bahwa kehidupan Yesus sudah beralih kembali kepada ya kehidupan yang sekarang ini sebagai Allah. Sebagai Allah ya yang tinggal dalam kemuliaan, tinggal dalam kemuliaan Allah Bapa, ya. Peristiwa ini terjadi waktu dia naik ke sorga, terjadi di Bukit Zaitun, ya, di dekat Betania. Nah, waktu dia terangkat ke sorga, murid-muridnya menyembah dia, ya. Di dalam Lukas 24 ayat 51 sampai 53 dikatakan begitu, ya. Dan kemudian mereka pulang dengan sukacita. Mereka setelah menyembah dia pulang dengan sukacita karena tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat, ya. Ada beberapa hal yang saya catat, yang saya sampaikan pada malam hari ini, pesan-pesan yang kita perlu pegang waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, baik pesan dari Tuhan Yesus maupun pesan malaikat, ya, pesan malaikat. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 ayat 1 itu ayat yang paling terkenal yang berhubungan dengan kepastian kita masuk surga. Tuhan Yesus katakan, ya, dalam ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 4. Tapi saya bagi dalam 5 hal nanti khotbah pada malam hari ini. Pertama dia katakan, janganlah gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat pertama, janganlah gelisah hatimu. Ya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Hari-hari ini banyak orang yang gelisah, termasuk kita juga mungkin ada kegelisahan, ya. Istilah sekarang apa sih? Galau, ya, itu istilah populernya galau. Banyak orang galau, saudara. Galau karena nggak bisa keluar, galau karena nggak bisa, ya, apalagi ekonomi. Kesulitan, nggak bisa bebas seperti dulu, nggak bisa, ya, apalagi orang-orang yang memang kebiasaannya ada berkumpul di tempat-tempat yang sekarang dilarang, galau sekali, saudara. Tapi saudara, Tuhan Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, jangan galau, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Saudara, kata percaya itu dahsyat. Kata percaya itu bukan cuma percaya biasa, saudara. Nanti kita akan ketemu dengan kata hasil dari percaya ini. Tapi ya, saya lewatkan aja dulu. Nanti kita ketemu kalau kita percaya itu bagaimana, ya. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus katakan dalam ayatnya yang kedua dan 3, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, dia katakan, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dia katakan, ya, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya, ya, di tempat aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara, ayat ini bisa berbicara tentang dua sisi. Pertama, Tuhan menjemput kita melalui kematian tubuh ini. Ya. Waktu Tuhan Yesus mati di salib sebelumnya, dia seorang penjahat yang di sisi Tuhan Yesus berkata, Tuhan, kalau engkau nanti masuk di kerajaan-Mu, ingat aku. Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga aku akan bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Tuhan Yesus masuk ke Firdaus dan hari itu juga penjahat yang bertobat, yang mengaku Yesus, yang mengaku dosa, dan dia minta supaya Tuhan Yesus selamatkan dia. Hari itu juga mereka tinggal bersama-sama di kerajaan sorga. Saudara dan saya, kematian bukan suatu yang menakutkan. Amin. Karena tinggal bersama dengan Allah di sorga.
tinggal bersama dengan Yesus di sorga. Tuhan sudah sediakan tempat. Saudara, ya kenapa saya belum mati? Rupanya tempat belum selesai di sorga barangkali ya. Kalau nanti sudah selesai tempatnya, Tuhan pasti jemput saya. Begitu juga dengan saudara. Haleluya. Nah, yang penting kita tetap setia. Tinggal di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Supaya ayat ini berlaku dalam hidup kita. Ya. Jadi aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Kalau tidak demikian aku sudah katakan kepadamu. Ya, sebab aku pergi untuk menyediakan. Dan di sana banyak tempat kediaman. Haleluya. Untuk itu dia datang ke dalam dunia. Supaya dia bisa mempersiapkan diri. Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Nah saudara. Waktu Filipus berkata, Tuhan tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Cukup-cukuplah. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 8 Filipus katakan ya, tunjukkan Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tuhan Yesus bilang apa? Ayat 10-nya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, dunia nggak mengerti. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Itu sebabnya orang dunia katakan, ada yang bilang kekristenan itu trinitas, politeisme. Tapi tidak, saudara. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Apalagi kalau saudara perhatikan Yesaya pasal 9 ayat 5. Ya. Di situ seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang anak laki-laki dijadikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Putra itu Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, dia putra, tapi dia Bapa yang kekal. Dia Raja Damai. Ya, jadi saudara, 3-1 itu dunia nggak paham. Tetapi saudara, kalau saya tanya saudara, saya ini berapa? Saya ini 1. Tapi saya punya tubuh, saya punya jiwa, saya punya roh. Tubuh saya beda dengan jiwa saya. Jiwa saya beda dengan roh saya. Roh saya beda dengan tubuh saya. Tapi saudara, saya ini ketiga-tiganya. Ya, apalagi dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani digunakan kata Echad dan Yahed. Untuk Esa, Allah itu digunakan, Esa itu satu tetapi dalam bentuk kesatuan. Ya, jadi satu keranjang mangga, satu sisir pisang, bukan satu dia, tapi tidak satu biji, bukan. Ya, gitu. Nah itu pelajaran tersendiri Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 11 Tuhan Yesus katakan selanjutnya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus itu bukan Allah, nggak mungkin dia bisa hentikan badai. Kalau Yesus itu bukan Allah, nggak bisa dia menyembuhkan orang-orang lumpuh, orang buta, orang kusta. Nggak bisa dia membangkitkan Lazarus yang mati. Amin. Itu dia katakan. Jadi kalau kamu nggak percaya apa yang aku katakan ini, lihat bukti dari mujizat-mujizat yang aku kerjakan. Dia berkuasa atas segala-galanya. Dia berkuasa atas alam semesta. Dia juga berkuasa atas kehidupan. Dia berkuasa untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Ya, nggak bisa dibantah, saudara. Orang Farisi ahli Taurat mau nyalahkan Yesus. Ya, ada orang yang dari kecil dia lumpuh, saudara, disembuhkan. Oh,
Terus orang-orang tanya, kamu, ya, tanya bapaknya. Bapaknya juga takut. Dia bilang, tanya sendiri, dia sudah besar. Karena orang Farisi selalu menyisihkan atau orang-orang yang percaya Yesus selalu ditekan-tekan. Ya, sampai sekarang seperti itu, saudara. Gak heran, amin. Nah, yang ketiga, Lukas 24 ayat 48-49. Gini bunyi ayat ini, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu Saudara, tunggu di Yerusalem. Tuhan Yesus katakan, perintah untuk menunggu dicurahkannya Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 8, ayat yang terkenal sekali. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya, dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan Yesus menganjurkan supaya saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Nah saudara, kuasa Roh Kudus ini sangat penting dalam hidup kita. Karena tanpa dia kita sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tanpa Roh Kudus gak ada yang dapat mengatakan Yesus itu Tuhan. Kecuali dengan ilham Roh Kudus. Kecuali dengan ilham Roh Kudus. Gak bisa orang mengatakan Yesus itu Tuhan. Mau kita bersaksi sampai kapanpun. Kalau Roh Kudus tidak beri pengertian kepada mereka, gak bisa, saudara. Itu pentingnya kita berdoa dalam bersaksi. Kalau gak mungkin. Ya. Jadi dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Begini bunyi ayat ini. Namun benar yang kukatakan kepadamu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, dia katakan, ya. Ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Berfaedah bagi aku kalau aku pergi, Tuhan Yesus katakan. Ya. Saudara, dia pergi ke sorga untuk mengirim Roh Kudus kepada saudara dan saya. Roh Kudus inilah yang menyertai kita. Dan saudara jangan lupa bahwa Roh Kudus itu juga Allah. Dia juga sama. 3 itu 1. Dia juga. Roh Kuduslah yang menyertai saudara dan saya sampai kesudahan alam. Amin. Ya, Yesus katakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tapi dia naik ke surga, mana bisa menyertai. Tapi dia menyertai kita di dalam Roh Kudus. Amin. Penyertaan Tuhan. Tapi dia katakan bahwa ia atau Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Hanya Roh Kudus yang dapat menginsafkan seseorang dari dosa-dosanya. Hanya Roh Kudus yang dapat memberikan pengertian di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran dunia ini banyak, saudara. Merasa ini bilang menganggap dirinya benar. Ini bilang menganggap dirinya benar. Yang sana bilang menganggap benar. Aku yang paling benar. Aku yang paling benar. Tapi kebenaran Yesus hanya kebenaran yang sejati, itu kebenaran yang beritakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus penghibur. Orang yang susah dihibur. Roh Kudus itu memberi sukacita. Bapak Ibu Saudara, kesaksian pribadi saya, sebelum saya dijamah oleh Roh Kudus, saya masih ragu tentang Allah. Ya, masih ragu tentang Allah. Saya tidak heran
mengapa ada juga orang-orang Kristen yang tinggalkan Tuhan, ya. Tapi kalau sudah nikmati suasana Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu memberi sukacita, pengalaman sorgawi, ya. Paulus katakan itu persekot sorga, sukacita yang kita bisa nikmati, sukacita sorga. Saudara mau dapat persekot sorga? Persekot sorga itu Roh Kudus. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ada sukacita yang gak bisa diceritakan, saudara. Aduh, rasanya tukar dengan apapun enggak. Dan keyakinan ini membuat saya, gak bisa lagi digoyahkan. Ya, suatu keyakinan yang gak bisa diobahkan. Karena apa? Pengalaman sukacita dari Roh Kudus, persekot sorga. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, nikmati Roh Kudus. Sebab Tuhan Yesus katakan, tunggu di Yerusalem sampai kamu beroleh kuasa. Dan apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi bagiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pelayanan kita juga, saudara, nggak bisa. Tapi Roh Kudus menyempurnakan, membentuk kehidupan kita yang tadinya berdosa, dia buat bertobat, dia berubah, terus hari lepas hari dibaharui dari sehari ke sehari. Walaupun Paulus katakan tubuh ini semakin merosot sekalipun, tapi manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari sampai kepada kesempurnaan. Amin. Tuhan akan menyempurnakan kita pada waktu dia datang kembali. Nah saudara, bahkan janji Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 dan 13 ini luar biasa. Ini janji yang ini dahsyat sekali. Tapi jarang kita bisa ada orang-orang tertentu yang ngelapi ini ya. Tuhan Yesus katakan begini ya, Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku. Ini tadi saya katakan percaya tadi. Ini buah dari percaya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dua hal yang saudara dapat lihat di dalam ayat ini. Pertama, kalau kita menerima Roh Kudus, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Bahkan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang dia perbuat. Saya kagum dengan orang-orang tertentu. Misalnya Reinhard Bonnke. Waduh, penginjilannya saudara, jutaan orang bertobat. Berarti firman Tuhan digenapi dalam hidup orang ini. Benny Hinn, ya banyak lagi. Maurice Rulo, mereka khotbah saudara. Apalagi Reinhard Bonnke itu jutaan orang bertobat di Afrika sana. Kebangunan rohani banyak terjadi. Nah saudara, saya juga yakin bahwa di Indonesia pun akan muncul orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Pasti, sebab Tuhan bilang aku akan curahkan hujan akhir. Hujan akhir inilah yang akan melanda dunia sebelum Tuhan Yesus datang. Tetapi saudara, kesulitan-kesulitan pasti datang. Ya. Nah saudara, Tuhan bilang kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari aku perbuat. Dan kemudian dia katakan di dalam ayat selanjutnya, ya, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau saudara berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan lakukan apabila itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan atau Bapa akan dipermuliakan. Saudara, kalau doa-doa kita dijawab, Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Berdoalah dengan sungguh-sungguh supaya Bapa dimuliakan. Tuhan senang kalau menjawab doa-doa kita. Ya, Tuhan senang menjawab doa-doa kita. Cuma kita yang kadang-kadang malas berdoa. Kita yang susah berdoa.
Padahal Tuhan senang kalau saudara dan saya berdoa. Tuhan senang menjawab doa-doa kita. Sebab kalau doa kita dijawab, Bapa dipermuliakan. Pakai prinsip itu saudara. Kalau saudara berdoa, Tuhan terima kasih. Kalau doaku Tuhan jawab. Tapi kalau saudara mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara dewasa rohani, saudara tahu apa yang saudara minta. Gak kira saudara minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak kira dapat ya. Tapi ada juga doa yang tidak, jawabannya tidak, tapi untuk kebaikan kita. Sama seperti doa Tuhan Yesus. Dia bilang, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Doa dari Paulus. Paulus bilang apa? Tuhan cabut duri ini 3 kali. Tapi Tuhan bilang, enggak, di dalam kelemahanmu supaya kuasaku dinyatakan. Ada jawaban doa yang jawabannya enggak. Tapi itu untuk kebaikan kita. Supaya Paulus enggak sombong. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Doa Tuhan Yesus. Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Supaya saudara dan saya selamat. Tidak masuk dalam neraka. Nah yang keempat saudara. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Markus, ini panjang ini saudara. Tapi coba kita baca sedikit ya. Saya bacakan buat saudara. Markus pasal 15 ya. Markus 16 ayat 15 mulai. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya ya. Di dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan di situ dikatakan Tuhan menyertai mereka ya sampai kesudahan alam ya. Nah, saudara, tugas selanjutnya dibebankan kepada saudara untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, kepada segala bangsa ya. Beritakan Injil kepada segala bangsa, dan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda, dengan mujizat, dengan kuasa, dengan bahasa roh, dengan kesembuhan-kesembuhan. Bahkan dikatakan minum racun gak mati. Tapi jangan saudara cobai Tuhan ya. Kalau orang taruh racun pada saat saudara melayani Tuhan, bisa saudara dijaga oleh Tuhan tidak mati. Tapi kalau saudara bilang aku mau bunuh diri, makan racun, firman Tuhan bilang gak mati minum racun, itu nehi ya, pasti mati. Itu mencobai Tuhan ya. Tapi jangan mencobai Tuhan. Nah itu yang keempat ini, tugas kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan ini termasuk juga melayani kebutuhan-kebutuhan orang-orang ya. Sebab di dalam Matius pasal 25 ayat 36 dan 35 dan 36 Tuhan Yesus berbicara, waktu aku lapar kamu kasih aku makan, waktu aku haus kamu kasih aku minum, dia bilang ya. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang kamu kasih aku pakaian ya. Ketika aku dalam sakit kamu lawat aku, dan ketika aku dalam penjara kamu kunjungi aku, Tuhan Yesus katakan ya. Itu bahagian dari orang-orang percaya yang melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan katakan mari datang. Kalau tidak lakukan itu, Tuhan bilang aku tidak kenal engkau malah. Nah, saudara, itu bahagian dari pelayanan kita. Saya berterima kasih sebab dulu saya agak ragu target kita untuk memberi sumbangan kepada lingkungan ya, di lingkungan gereja dan Sepilia. Tahun lalu 170 ya. Saya pikir waktu pertengahan saya bilang, Bu Esther bilang masih jauh om. Aduh, saya pikir gimana ini, ada corona ini semua kesulitan juga.
Tapi saya singgung minggu lalu, ya, saat yang terbaik kita memberi, ya. Orang yang haus kita beri segelas air, orang rasa sekali, saya katakan. Kemarin saya tanya Bu Esther, dia bilang, wah sudah cukup Om, targetnya sudah tercapai. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang sudah mengulurkan tangan. Ya, saya percaya saudara Tuhan berkati, walaupun di tengah kesulitan saudara tetap ulurkan tangan. Ya, kesempatan yang terbaik kita berbuat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik saudara seiman maupun yang di luar Tuhan. Ya, saudara-saudara lingkungan kita baik di sini maupun lingkungan di sekolah Kristen Pilia. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, itu yang keempat. Dan yang kelima, pesan dari Tuhan Yesus melalui dua orang yang berpakaian putih. Ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Di sini bunyi ayat ini begini. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, waktu Tuhan Yesus naik ya ke sorga di Bukit Zaitun itu, murid-murid terperangah ngeliat begitu. Nah, dua orang berpakaian putih ya. Saya tidak tahu itu malaikat atau bukan, tetapi Alkitab katakan dua orang berpakaian putih. Ya, mereka menatap ke langit. Murid-murid menatap ke langit dan malaikat ini katakan, "Kamu orang-orang Galilea kok menatap ke langit seperti itu? Tuhan Yesus akan datang kembali." Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sebenarnya sudah lebih dekat pada kedatangan Tuhan. Ya, tadi saya baca di HP saya ada kiriman perkataan Benny Hinn. Ya, Benny Hinn bilang semalam ya mengalami hal yang ajaib dari Tuhan. Ya, aliran-aliran yang selama ini dia rasakan pada waktu dia berdoa untuk orang-orang sakit, ada aliran kesembuhan. Tetapi kali ini lain, dia katakan. Mengapa? Malam itu dia katakan seluruh sel tubuhku ya mengalami bahwa Tuhan sedang datang. Kedatangan Tuhan jauh lebih dekat dari yang kita percayai. Ya. Ia tidak ada hubungannya, ini tidak ada hubungannya dengan coronavirus, dia katakan ya. Nah, ini bukan akhir dunia, tapi awal sistem yang antikris sudah sejak lama. Tetapi kita tidak sadar karena kita tidak memperhatikannya. Jadi sudah lama sebenarnya sistem antikris. Ya, saudara mesti ingat khotbah saya pada hari Minggu lalu ya tentang bagaimana sebenarnya termasuk virus corona ini persiapan dari antikris ya, tapi itu kegenapan firman Tuhan ya, kegenapan Wahyu pasal 13 ya. Selanjutnya Benny Hinn bilang begini, tetapi sekarang sistem itu semakin mencengkeram dunia. Sistem antikris ya, semakin mencengkeram dunia. Sesuatu akan meledak di dunia, dia katakan, tanpa peringatan atau pemberitahuan sebelumnya. Lalu diikuti dengan kejadian-kejadian seperti perubahan iklim, bencana-bencana global yang hebat, gunung-gunung pasif tiba-tiba erupsi, penyakit-penyakit baru, ya. Nah, saudara, saya lihat di HP saya ada tawon. Sudah saudara ikuti? Tawon yang gigit langsung mati. Nggak gigit mati. Tikus dia gigit mati. Manusia digigit langsung mati. Ngeri saudara. Itu di beberapa negara termasuk di Amerika. Kok bisa seperti itu ya? Dulu ada belalang lagi ya. Jadi saudara, dunia akan melihat dan mengalami ini, tetapi gereja Tuhan tidak. Gereja Tuhan akan dilindungi dari semua ini. Kata Benny Hinn dan selanjutnya. Tetapi saudara, tentu anak-anak Tuhan atau gereja yang sungguh-sungguh ya, sebab akhir zaman.
Seperti sudah saya sampaikan beberapa hari lalu bahwa akan ada pemisahan di akhir zaman, ya, kambing, domba, lalang, gandum dan sebagainya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, coronavirus dia lanjutkan, ya, lockdown, jaga jarak, dan itu semua dan lain-lain itu sudah direncanakan, termasuk apa? Kalau saudara ke bank pasti ada di sini, kemudian pakai masker dan sebagainya, ya. Sudah bertahun-tahun lalu bahkan coronavirus sudah disebut-sebut di 3 film sejak dulu. 3 film sudah muncul sebelum coronavirus ini muncul, sudah ada, saudara. Jadi apa yang dikatakan oleh Benny Hinn ini, iblis sudah merencanakan dan dia punya antek-antek untuk ditujukan menyerang gereja. Saya tidak tahu banyak tentang hal itu, kata Benny Hinn, tetapi dia menganjurkan agar kita memisahkan diri dari dunia, lebih sungguh-sungguh dan lebih mengenal Tuhan. Saudara, ini peringatan yang luar biasa buat kita. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh. Tuhan Yesus naik ke sorga, sudah kita tunggu Roh Kudus dicurahkan. Semua Tuhan mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara rindu dipenuhkan Roh Kudus, datang dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus itu untuk semua orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, yang rindu, yang haus, yang lapar. Mari datang kepadaku yang kamu yang berhaus dahaga, firman Tuhan Yesus katakan. Saudara, kemudian kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita beroleh kuasa. Saudara, beritakan firman Tuhan itu, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian saudara, kita layani secara kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Kemudian persiapkan hidup kita untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Percaya itu, dalam percaya ada hal-hal yang luar biasa. Kita pertaruhkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Persiapkan diri lebih sungguh-sungguh untuk akhir zaman ini, supaya Tuhan bisa benar-benar menggenapi janjinya dalam hidup kita. Pemain musik tampil ke depan. Kita nyanyikan satu nyanyian, Yesus naik ke sorga, dia berikan janjinya. Kita akan masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setelah ini ada 10 malam diberi kesempatan untuk saudara datang berdoa dengan sungguh-sungguh di gereja untuk kepenuhan Roh Kudus. Yesus naik ke surga, dia berikan janjinya. Kau menunggu di Yerusalem, ya akan memberkati dengan kuasa-Nya dari tempat suci Maha Tinggi. Pinta Roh-Nya, nyalakanlah pelitamu. Mari kita berdiri yang di sini. Datang, angkat pengantinnya. Bebaslah dari gerung kaca dan celah. Gereja Tuhan kan disempurnakan. Pinta Roh-Nya, nyalakan
kasih banyak Bapa dalam sorga. Waktu yang singkat buat kami Tuhan, tetapi kami mau mentaati firman Allah yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Biarlah kami Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ada kesempatan 10 malam kami berdoa di gereja Tuhan. Bahkan di rumah-rumah juga ambil kesempatan berdoa. Tuhan kiranya memberkati dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu singkat saya kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih. Kebenaran firman Allah sudah kita terima. Saya akan sampaikan pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Setelah hari kenaikan Tuhan Yesus malam hari ini, ke depannya 10 hari ke depan kita akan ada doa kepenuhan Roh Kudus. Ya, jam 6 sore. Jadi besok hari Jumat jam 6 sore, hari Sabtu jam 6 sore, kaum muda remaja bergabung bersama tempat ini untuk doa ya. Saudara bisa ikuti doa bersama, masuk seperti ini, ambil jarak ya, jaga jarak supaya kita boleh sama-sama berdoa. Kemudian minggu ibadah seperti biasa. Kemudian kembali lagi nanti Senin sampai 1 minggu itu doa jam 6, berturut-turut jam 6 sore ya di tempat ini. Kemudian saya akan laporkan tentang agenda kita bakti sosial. Kita akan bagikan hari Sabtu ya untuk lingkungan dan juga lingkungan Pilia dan juga tukang becak dan ada di belakang ini juga hamba-hamba Tuhan juga kita bagikan. Untuk jumlah ataupun laporan secara lengkapnya nanti minggu akan saya berikan baik melalui warta ataupun saya tempel di pengumuman dan juga di WA supaya secara transparan kita bisa terima laporan itu. Itu saja, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan nyanyian terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sekali lagi mari Tuhan bekerja dengan Roh Kudus-Mu lebih bebas lagi di tempat ini Tuhan. Supaya semua kami mengalami kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir Tuhan, Engkau berkati. Yang di rumah-rumah juga Tuhan berkati semua Tuhan. Baik berkat jasmani, rohani, terlebih kesehatan Tuhan jaga kami semua. Kami hanya berserah kepada Tuhan Allah kami yang heran dan ajaib. Perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tangan-tangan yang akan terulur milik Tuhan yang dikembalikan kepadamu. Berkati dengan limpah Tuhan. Izinkan kami hamba-hamba-Mu menggunakan berkat dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau anak-anak mau pulang ke rumah masing-masing, Tuhan sertai tibakan dengan selamat. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Serta persekutuan, damai sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Sukacita damai sejahteranya berlaku terus dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.